Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwulandari dengan NIM C1B020178. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas manajemen keuangan, yaitu tentang manajemen kas dan setara kas lainnya dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Tona Aura Lubis, SEMM. Di sini saya akan membahas tentang pengertian dan pentingnya manajemen kas dan setara kas lainnya, kemudian tujuan manajemen kas dan setara kas lainnya, jenis-jenis manajemen kas dan setara kas lainnya, dan model manajemen kas dan setara kas lainnya. Baiklah, pengertian manajemen kas dan setara kas lainnya. Manajemen kas merupakan suatu sistem pengelolaan kas perusahaan dengan tujuan agar tersedia kas yang lebih memadai. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI, kas adalah sebuah investasi yang dapat bersifat sangat likuid, memiliki jangka pendek, dan dapat dengan cepat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko atas perubahan nilai yang signifikan. Sedangkan setara kas adalah investasi yang jangka pendek dengan resiko tingkat bunga minimum. Instrumen ini sangat likuid dan perusahaan dapat mengubahnya dengan cepat menjadi kas. Mereka juga cukup dekat dengan jatuh tempo, biasanya kurang dari 90 hari. Kemudian ada pentingnya manajemen kas dan setara kas lainnya. Kas memiliki likuiditas tertinggi karena perusahaan tidak perlu mengubahnya ke bentuk lain untuk digunakan. Karena alasan likuiditas ini, orang mengatakan kas adalah raja. Dengan banyak uang, perusahaan dapat menggunakannya untuk apa saja, termasuk membayar bunga dan melunasi hutang untuk mengurangi leverage keuangan perusahaan, kemudian membeli barang modal untuk meningkatkan kapasitas produksi dan pertumbuhan di masa depan, kemudian ada mengakuisisi perusahaan lain tanpa harus berhutang dan membayar biaya operasi dan membagikan dividen. Kemudian ada tujuan manajemen kas dan setara kas lainnya. Tujuannya pertama yaitu untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas kas dan setara kas serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dan bank. Yang kedua, untuk memeriksa apakah saldo kas dan setara kas yang ada di laporan posisi keuangan atau neraca pertanggal laporan posisi keuangan neraca betul-betul ada dan dimiliki oleh perusahaan atau extens. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah semua transaksi betul-betul terjadi dan tidak ada transaksi fiktif. Yang keempat, untuk memeriksa apakah transaksi sudah dicatat dengan akurat dan pada waktu yang tepat dalam buku penerimaan kas dan pengeluarannya. Yang kelima, untuk memeriksa apakah ada pembatasan untuk penggunaan saldo kas dan setara kas. Yang keenam itu untuk memeriksa seandainya ada saldo kas atau setara kas dalam valuta asing, apakah saldo tersebut sudah dikonversikan ke dalam bentuk rupiah dengan melalui Bank Indonesia pada tanggal laporan posisi keuangan atau neraca, dan apakah selisih kurs yang terjadi sudah dibebankan atau dikreditkan ke laba rugi pada tahun berjalan. Adapun tujuan yang ketujuh yaitu untuk memeriksa apakah penyajiannya di laporan posisi keuangan atau neraca sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia berdasarkan SAK, ETAP, dan IFRS. Kemudian ada jenis-jenis kas. Jenis-jenis kas ini ada 3, petty kas, kas di bank, dan pelaporan kas. Nah, petty kas atau kas kecil merupakan bentuk uang tunai yang sudah disiapkan oleh pihak perusahaan untuk membayar berbagai bentuk pengeluaran yang nilainya relatif sangat kecil dan juga tidak ekonomis bila pembayarannya dilakukan melalui cek. Yang kedua ada kas di bank. Kas di bank ini bentuk simpanan uang perusahaan yang tersimpan di rekening bank tertentu yang nilainya tuh cenderung besar dan memerlukan keamanan lebih tinggi. Dalam hal ini, kas di bank akan selalu berkaitan dengan rekening koran pada perusahaan pada bank tersebut. Yang ketiga ada pelaporan kas. Nah, pelaporan kas ini bisa dilakukan secara langsung, tapi dalam pelaksanaannya tentu akan menjadi beberapa masalah seperti masalah kas equivalence, ada masalah restricted cash dan bank overdraft. Nah, kas equivalence itu merupakan gabungan aset perusahaan yang mempunyai maturity kurang dari 3 bulan. Kemudian restricted cash adalah suatu bentuk kas yang jumlahnya besar dipisahkan oleh perusahaan untuk melunasinya. Kemudian ada bank overdraft, merupakan cek yang jumlah nilainya lebih besar daripada rekening bank. Selanjutnya yaitu model manajemen kas dan setara kas lainnya. Model yang pertama yaitu disebut dengan model Baumol. Nah, munculnya model manajemen kas pertama kali diprakarsai oleh Baumol, sehingga dikenal dengan model persediaan atau manajemen kas model Baumol.
Rumusnya yaitu Q sama dengan akar 2FT per I dengan keterangan Q merupakan saldo kas optimal, F biaya transaksi tetap, T total kebutuhan kas satu periode, dan I tingkat bunga pada satu periode. Model bangunan ini menekankan pada pemeliharaan saldo kas yang optimal untuk memenuhi kewajiban perusahaan. Di sisi lain juga mengejar peluang investasi yang menguntungkan. Bila saldo kas cadangan sisa sedikit, perusahaan akan mengalami likuiditas. Sedangkan bila saldo kas cadangan berlebih, maka kesempatan perusahaan untuk berinvestasi itu tidak ada atau hilang. Kemudian ada model manajemen kas dan setara kas lainnya, yaitu model yang kedua, yaitu model Miller-Orr. Model ini dikemukakan oleh Merton H. Miller dan Daniel Orr. Mereka berpendapat bahwa akan ada saat di mana perusahaan memiliki kas berlebih maupun kekurangan kas. Meskipun mungkin bisnis memiliki alat pembayaran tunai, model Miller-Orr menganjurkan untuk menarik uang tunai ketika investasi surplus melebihi tingkat normal. Contohnya itu manajemen kas model Miller, yaitu dapat dilihat pada grafik berikut ini. Dapat dilihat pada gambar grafik titik Z yaitu merupakan persebaran uang tunai, kemudian ada UL tingkat maksimum, ada LL tingkat minimum, dan RP itu adalah tingkat pengembalian uang tunai. Nah, dari grafik ini dapat dilihat perusahaan ini tidak boleh berinvestasi hingga mencapai tingkat maksimum. Oleh karena itu dibutuhkan rencana anggaran biaya agar batas dan alokasi keuangan bisa lebih jelas. Nah, batas itu diturunkan dengan menambah batas minimum dikali batas persebaran uang tunai. Itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.